sampah-sampah yang menggunung, udara yang kotor, hingga berbagai penyakit yang mengancam kesehatan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Sakit nih. Jadi nebel gitu, Bo ya? Sebagian orang mengadu nasib dan menjadikan lingkungan di sekitar tempat ini sebagai rumah. Bersama gue Nadia Alaidrus dan gua Niko Latif di Dokter Traveler selalu sehat. Hampir setiap harinya 10.000 ton sampah dari DKI Jakarta memenuhi tempat ini hingga membentuk seperti gunung. Dan Bantar Gebang sendiri beroperasi selama 24 jam setiap hari. Untuk menuju lokasi pertama, gue dan Niko harus ikut dalam mobil truk pengangkut sampah. Ditambah lagi, bau sampah yang menyengat menemani perjalanan kami selama di sini. Bisa kalian lihat sendiri, sepanjang perjalanan hanya perbukitan sampah yang jadi pemandangan kami. Halo guys. Jadi kita tuh lagi ada di tempat pembuangan sampah terpadu yang ada di Bantar Gebang. Teman-teman bisa lihat di kanan dan kiri kita itu luar biasa sampai membentuk suatu gunung ya Nata, kayak perbukitan. Itu semuanya isinya bukan tanah, bukan aspal, bukan pohon, tapi semuanya sampah guys. Nah, Pak, saya penasaran nih setelah dibawa sampahnya nanti ini dikemanain aja Pak? Jadi ini ntar diolah lagi. Diolah lagi? Buat pembakaran yang di bawah itu. Oh, berarti diolah lagi. Jadi kita sekarang ini mengangkut sampahnya ya, baru ke tempat pengolahan lagi. Oh, ya udah kalau gitu, next kita bakal langsung terjun ke gunung sampahnya. So ikutin terus, tetap di Dokter Traveler. Nah ini dia guys, proses penurunan sampah dari truk ke tempat pembuangan sampah terpadu. Sudah ada pemulung yang sudah siap dengan peralatan mereka untuk mengumpulkan sampah. Mulai dari sampah plastik, botol, ataupun barang bekas lainnya yang bisa diolah atau dijual kembali. Guys, oke deh, yuk kita turun dulu. Hati-hati Nat. Masya Allah. Oke teman-teman, kita udah sampai. Yes, sekarang kita udah sampai. Nah, mobilnya tuh udah di belakang kayak gini. Ini adalah proses penurunan sampah-sampah dari truk gitu. Betul banget. Nah, saatnya gue sama Nadia mungkin kita bisa langsung samperin bapak-bapaknya kali Nat ya. Oke deh. Kita mau nanya-nanya langsung guys. Siap. Oke Bapak Ibu, sebelumnya perkenalin saya Dokter Niko, Dokter Nadia ya. Kalau boleh tahu ini lagi mengutin apa? Mainan, kertas kayak gitu ya. Kita ngeliat nih Pak, Ibu dari jauh. Kenapa nggak pakai boot? sepatu boot, Bu? Kenapa nggak pakai boot? Biasanya pakai sendal. Coba gimana? Kakinya kenapa Bu? Nggak tahu. Oke. Sakit nih. Jadi ya? nebel gitu Bu ya? Itu kalau kita ngelihat memang kayak ada penebalan pada kulitnya. Nanti coba kita lihat lagi dan kita obatin di sana ya. Kalau Bapak kenapa nggak pakai maskernya? Uapnya tuh. Kenapa uapnya? Kenapa uapnya? Kalau pakai masker sesak. Oh. Rata-rata pemulung di sini bekerja tanpa menggunakan masker loh guys. Padahal bau sampah juga merupakan salah satu sumber penyakit bagi pernafasan. Kaki saya kapalan. Oh sama, kakinya juga. Oh iya, tuh teman-teman di rumah. Nebel gitu ya? Ah kenapa Pak? Baunya juga. Bahunya juga. Oh Karena iya. suka ngangkat berat Betul. apa sampai kayak gitu. Ya udah kalau gitu kita obatin dulu yuk Pak, yuk kita ke situ dulu ya. Oke, yuk Bapak Ibu mari Pak. Nah teman-teman, sekarang kita udah bersama Bapak siapa namanya?
Bapak Rasa, Matam. Bapak Martam, dan Ibu Tarpia. Ibu Tarpia. Nah, tadi masing-masing dari Bapak dan Ibu ini punya keluhannya masing-masing. Nah, mungkin di sini kita akan obatin satu persatu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Betul. Jadi kalau kita ngelihat dari telapak kaki ibunya tuh ada seperti penebalan. Nah itu kalau bahasa awamnya itu kapalan. Benar. Atau dalam bahasa medisnya adalah kalus. Iya. Yang dimana itu merupakan kulit yang menebal dan mengeras. Iya. Biasanya dia akan berwarna putih kekuningan. Dan kalus ini paling sering terjadi pada telapak kaki, jari-jari tangan, dan juga tumit. Itu paling sering terjadi pada daerah di sana. Untuk pengobatannya sendiri, kalau Ibu di rumah ya Bapak, itu bisa direndam pakai air hangat ya. Benar. Selama kurang lebih 10 menit. Nanti dari kita juga akan memberikan obat ya Pak ya, berupa salep oles gitu ya, bisa Bapak dan Ibu pakai di rumah. Jangan lupa juga kalau misalnya bekerja itu selalu gunakan alas kaki. Betul. Alas kakinya juga jangan yang sempit ya. Jadi selalu beri ruang buat kaki, nggak sempit, nyaman dan juga empuk. Ya udah kalau kayak gitu kita obatin dulu kapalannya. Nanti untuk yang bapaknya tadi katanya sakit di bagian sini. Oke, yuk. Kami mencoba membersihkan kaki dan tangan bapak dan ibu menggunakan cairan NaCl dengan kain kasa. Nah setelah dibersihin ini kita keringin dulu ya, karena kita mau Memberikan salep ya. memberikan salep. Obat oles ini memang khusus untuk kapalan. Ya. Kemudian dioleskan dengan cairan khusus untuk penyakit kapalan 3 kali sehari ya guys. Terakhir selalu gunakan alas kaki saat beraktivitas. Nah tadi sempat bapaknya bilang juga katanya nyeri di bagian sini. Coba boleh saya lihat Pak? Waduh. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini tuh ada area kulit yang menggelap ya, dia lebih gelap daripada area kulit di sekitarnya. Ini istilahnya adalah hiperpigmentasi. Itu terjadi karena adanya gesekan yang terus-menerus yang membuat terjadinya iritasi kulit dan akhirnya dia itu jadi menggelap kayak gini. Nah, gimana caranya? Memang Bapak kalau misalnya mengangkat berat ya harus talinya itu yang empuk Pak. Jadi dia nggak membuat gesekan yang kuat pada kulit. Tapi tenang aja, kita di sini ada obat anti nyerinya. Ya. Cuman obat anti nyeri ini hanya bersifat sementara Pak. Ya, kalau seandainya kita tidak menghindari faktor penyebabnya, nggak bakal hilang gitu. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu di sini kita akan bagiin masker ya, karena kayak tadi kita juga udah bilang bahwa bekerja di tempat seperti ini itu wajib menggunakan masker ya demi kesehatan ya. Nah ini ya Bu ya, langsung dipakai ya maskernya ya. Juga ada obat ini untuk olesnya sama ini buat anti nyerinya. Ya udah kalau gitu bapak-bapak, ibu, saya sama Dokter Niko mau melanjutkan lagi nih perjalanan ya. Semoga sehat-sehat terus ya Pak ya. Mari. Sama-sama Pak, Bu. Sama-sama Bapak, Ibu, mari. I never had the style, but I hear it's great. Berjalan di atas gundukan sampah yang hampir menyerupai gunung dengan ketinggian kurang lebih mencapai 50 meter, bisa dilihat betapa banyaknya sampah terkumpul yang didominasi oleh sampah plastik dan sisa makanan. Untuk itu, kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik karena memiliki dampak negatif bagi lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan juga tanah. Dokter Traveler. It's easier to hide in the great unknown. Ke Bandung, Surabaya. Halo. Boleh ikutan main nggak? Oke, coba. Sekarang aku sama Nadia yang jadi ini nih ya. Yuk. 1, 2, 3. Naik kereta api, Silakan turun ke Bandung, Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. keretaku tak berhenti lama. Adik-adik, kamu yang kena ya. Oke. Adik-adik kenapa nggak pakai sendal? Udah biasa. Aduh, lain kali nggak boleh ya, karena kalau nggak pakai sendal nanti ada cacingnya. Ih, siapa yang mau kena cacing? Tuh. Kalau nggak mau kan kena cacingnya, makanya harus pakai sendal ya. Sekarang siapa kukunya yang paling kotor? Coba, ayo. Ayo. Ini nih paling kotor nih. Siapa nama kamu?
Kemal. Kemal. Tuh teman-teman di rumah, kaki Kemal kotor banget nih. Yaudah kalau kayak gitu, kakak dokter di sini berdua mau ngajakin kalian untuk cuci kaki. Mau nggak? Mau nggak? Oke, yaudah. Ayo kalau kita gitu yuk. langsung cuci Kita kaki ke langsung cuci belakang. kaki yuk. Oke. Oke, sekarang kita mau ajarin anak-anak di sini cara cuci kaki yang baik dan benar. Wah, tunggu dulu ya. Nah, jadi adik-adik, ini kakak dari Dokter Traveler udah nyiapin nih tempat untuk kalian nanti cuci kaki. Yeay! Nah, sebelum kita mencuci kaki, kakak dokter pengen nunjukin sesuatu ke kalian nih. Tuh, ada yang mau kakinya kayak gini nggak? Nggak mau kan? Tuh, ada yang mau kakinya yang kayak gini juga? Nih, ini kakinya karena nggak pakai sendal tuh, kayak kalian tuh. Mau nggak? Kalau kalian masih nggak pakai sendal kayak gini, bisa jadi kayak gini nanti ya. Nah, buat teman-teman di rumah juga, ini perlu banget ya kalau seandainya kita itu bermain untuk anak kalian atau mungkin punya adik ya, itu diwajibkan banget menggunakan sendal sebelum keluar rumah. Betul. Karena banyak banget penyakit yang bisa terjadi ketika seorang anak itu tidak menggunakan sendal ya, Bet, ya? Bener, selain kumannya masuk juga kan kita nggak tahu ya Nik ya, apalagi tuh di tempat kayak gini kadang ada batu atau Betul. tanah aspalnya kasar yang itu justru bisa nanti menimbulkan luka. Makanya pentingnya kita tuh selalu menggunakan alas kaki. Bahkan sebenarnya alas kaki tuh nggak cuma dipakai di luar rumah loh, Betul. di dalam rumah pun kita tuh sebenarnya dianjurkan untuk juga menggunakan alas kaki. Betul. Oke, kalau kayak gitu sebelum menggunakan sendal, kakak dokter mau ngajarin dulu gimana cara cuci kaki yang benar. Ada yang mau? Oke deh kalau gitu. Yuk sekarang kita cuci kaki yuk. Nah, Baris-baris ini Nadia. satu-satu. Nah adik-adik sekarang kakak mau contohin dulu ya gimana cara cuci kaki yang benar. Nah pertama kita alirin dulu nih air ke seluruh bagian kaki ya. Jangan lupa dari jari ya kan. Sela-sela jari, punggung kaki, telapak kaki, tumit, semua bagian itu harus kena ya. Oke, nah kalau udah kita bisa kasih sabun. backseat of your car. Oke, nah udah kalau udah dikasih sabun kita gosokin lagi nih ke semua bagian lagi nih ya, ke semua bagian tadi juga punggung kaki, telapak kaki ya, tumit. Nah bagian yang paling penting nih yaitu bagian yang nggak kelihatan ya, jadi kayak sela-sela jari itu harus dibersihkan gitu ya. Kuku, nah ujung-ujung kuku itu terutama ya, karena di situ biasanya jadi sarang kuman tuh, ujung-ujung kuku kalian itu kan pada hitam-hitam kan, ujung kuku kalian tuh apalagi kalau kukunya panjang-panjang dan nggak dipotong ya. Jadi harus juga selalu rajin potong kuku dan rajin dicuci kaki gitu. Nah kalau udah baru dibilas lagi deh. Oke deh kalau gitu. Kalian udah bisa semuanya? Bisa. Pintar. Oke deh, pintar. Ya udah, kita coba dulu dari kamu ya. Oke. Coba. Pertama, kita basuh kaki dengan air bersih yang mengalir. Perutnya ya. Usapkan sabun ke seluruh bagian kaki, mulai dari sela-sela jari hingga telapak kaki. Dan bilas kembali dengan air sampai bersih, guys. Jangan lupa untuk selalu gunakan alas kaki setiap melakukan aktivitas. Nah akhirnya kita udah selesai nih ya cuci kaki. Tepuk tangan dulu dong. Yuk sekarang coba dinilai ya, siapa kakinya yang paling bersih. Ayo siapa? Masa coba Om Dokter lihat dulu satu-satu ya. Tuh Siapa paling yang bersih? paling bersih Sari. Tapi yang lainnya bersih juga kok. Oke. Keren. Nah jadi mulai sekarang jangan lupa kalian harus rajin cuci kaki ya, terutama kalau habis main. Oke? Siap Kak Dokter. Pinter. Selalu menjaga kesehatan kalian. Dimanapun kalian berada. Dokter Traveler selalu sehat. Yeay! Oke guys, kita lanjut keliling lagi yuk. Sakit perutnya, lagi diet bulan. Pakai ini ya, pakai botol air hangat ya. Aduh, sakit banget perutnya.
Permisi. Waduh. Wah, lagi kenapa ini? Iya, Lagi kenapa? diapet Bu, perutnya sakit banget. Oh, Lagi alah. dikompres pakai air hangat. Kita boleh masuk? masuk. Maaf ya. Nah, jadi Ibu, kalau misalnya lagi nyeri ya, nyeri saat haid, nah itu memang sebenarnya normal aja sih terjadi pada perempuan ya. Biasanya itu bisa sampai 1 atau 2 minggu sebelum itu biasanya udah mengalami nyeri haid. Misalnya memang sakit ya, bisa dengan istirahat. Nah, di kompres hangat ini juga salah satu cara yang bener kok. Jadi Betul. untuk bisa membantu merelaksasikan otot-otot yang ada di sekitar perut supaya dia itu nggak nyeri lagi. Cuman memang kalau misalnya nyerinya itu udah sampai mengganggu aktivitas, nah itu boleh tuh dibantu obat-obat yang bisa mengurangi rasa nyeri. Dok, kenapa bisa kram kalau lagi N itu? Iya, jadi menstruasi itu sebenarnya hal wajar kalau seandainya terjadi kram. Karena ketika menstruasi dia itu akan menghasilkan prostaglandin. Itu tuh zat yang dimana dia ketika dikeluarkan akan menimbulkan kontraksi pada otot-otot rahim sehingga menimbulkan terjadinya kram. Tapi normal kan dok? Nggak ada Sebenarnya normal, asalkan kita evaluasi dulu ya, ngelihat dulu dari mbaknya. Sebelum dari menstruasi ini sering nggak terjadi kayak nyeri. Nah itu dilihat terus, kalau seandainya dia nyerinya terus-terusan, itu juga harus hati-hati. Betul. Takutnya ada suatu penyakit di bagian rahimnya. Iya. Tapi nggak apa-apa dok pakai botol ini. Nah, jadi memang kalau sebenarnya pakai botol kayak gitu tuh kita nggak jamin aman ya, karena kan itu botolnya kaca, mudah Nggak pecah, ada terus tutupnya juga lagi, Nat, ya? tutupnya juga Iya. pakai plastik gitu kan, kita takut airnya bocor. Nah, jadi bisa pakai ini aja nih. Ini kan dia bahannya karet. Nah, jadi dia lebih aman Nanti gitu. diisi air hangat, dimasukkan ke sini, Oke. baru nanti bisa ditempel. Dibantu untuk kompres. Boleh dibantu ibu, ya. Nah, sementara nunggu ibu ngisi air, mbaknya bisa minum obat ini nih. Itu obat yang bisa bantu Makasih. mengurangi rasa nyeri. Minumnya berapa kali dok? Minumnya 2 kali sehari, ya. Tapi kalau udah nggak nyeri lagi nggak usah diminum. Betul. Wah, udah diisi ya. Ya. Diganti ya. Nah, diganti aja ya pakai yang itu jadi lebih aman. Nah, sebenarnya paling enak itu posisinya tuh sambil Sambil tiduran. tidur. Karena kan kalau pas tidur itu kan otot daerah perut tuh juga rileks. Tidur dah gitu kakinya ditekuk. Karena kalau misalnya ditekuk tuh kan otot di daerah perut kan dia akan lebih rileks. Makasih ya dok. Oke, Udah ngasih sama-sama. saran ke kami. Oke, kalau kayak gitu kita mau lanjut lagi ke sana Iya. Bu, ya. Sehat-sehat terus ya. Oke. Makasih ya. Sekarang kami mau berkeliling di area pemukiman pemulung. Hai guys. Nah, kali ini gua sama Nadia lagi ada di pemukiman pemulung. Tepatnya di mana sih, Nat? Ini ada di Bantar Gebang di area Bekasi. Betul banget. Nah, di sini pastinya gua sama Nadia pengen mengecek kesehatan masyarakat di sini. Sekaligus kita juga akan memberikan informasi kesehatan buat kita semua tentunya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Traveler. Yuk, Nat, lanjut. Aduh pak, saya sesak. Ayo kita istirahat dulu. Nggak kuat. Kenapa, Ibu? Saya lagi datang sesaknya. Oh, sesak ya udah coba boleh duduk dulu yuk. Hati-hati Bu ya. Coba tarik nafas. kita Ibu duduk dulu ya Bu ya. Sekarang atur nafasnya, coba Bu tarik nafas sambil buang dari mulut lagi. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Oke. Sekarang masih sesak gak? Masih Bu? Iya. Masih? Ya udah. Kalau seandainya masih sesak, coba kita pakai semprotan dulunya aja ya. Oke, tunggu sebentar Bu ya. Untuk meredakan asma pada Ibu Misna, kami memberikan inhaler. Pertama, masukkan inhaler di antara gigi dan tutup mulut hingga rapat. Tekan inhaler dengan cepat untuk melepaskan obat. Tarik nafas segera setelah obat tersemprot keluar, lalu bernafaslah seperti biasa selama 3-5 detik. Ini kita boleh periksa dulu nggak ibunya? Ya. Boleh ya? Saya izin periksa ya Bu ya. Maaf Ibu, tarik nafas yang panjang. Ibu sering nggak Bu kalau seandainya sesak di rumah itu kayak ada suara mengi? Ada Kayak ya? ada kayak kucing gitu. Iya ya. Ya. Kayaknya kedengeran juga tuh Nat. Ya, jadi tadi juga dari hasil pemeriksaan terdengar ya guys ya, adanya suara mengi. Jadi ada suara ngik-ngik dan itu pertanda bahwa saluran nafas itu menyempit. Benar. Ya, jadi udara yang lewat itu susah. Nah, itulah yang menyebabkan sesak nafas. Karena emang gitu. sesuai dengan definisi ya teman-teman di rumah. Asma itu merupakan suatu penyakit kronis Betul. yang disebabkan akibat adanya peradangan atau penyempitan pada saluran pernapasan. Iya. Makanya timbullah sesak Ya. gitu.
Mungkin memang pada beberapa orang ada yang ringan gitu ya Nik ya, tapi ada juga yang berat karena asma itu sebenarnya juga termasuk gawat darurat ya. Jadi dia harus segera cepat ditangani karena juga bisa mengancam nyawa. Nah, penyebabnya itu juga bisa karena adanya alergen gitu Bu ya, seperti debu gitu ya, bulu kucing gitu, atau bahkan dari makanan itu juga bisa menimbulkan sesak nafas ya. Jadi tergantung dari faktor pencetusnya gitu. Tapi memang sebenarnya kalau ibu masih emang sering suka kambuh seperti ini, jangan sampai nggak bawa obat-obatannya Bu ya. Obatnya dibawa terus ya, dan jangan lupa kalau tadi mau kerja dan ketemu debu ya paling nggak pakai masker. Oke. Oh iya, ini Ibu, kita juga ada masker nih ya. Nanti boleh digunain, tapi kalau Ibu kalau masih sesak jangan dulu ya. Ini banyak ya. Makasih ya dok. Iya. Oke, sama-sama. Ya udah kalau kayak gitu, saya sama Nadia mau lanjutin dulu ya Bu ya. Last time that we Mari Bu sat ya. there. Istirahat Bu ya. Wah, nggak kerasa ya guys, perjalanan kita kali ini udah selesai. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Dan follow Instagram kita di @drtraveler_transtv. Saksikan terus Dr. Traveler setiap hari Minggu jam 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Sampai ketemu minggu depan guys. Something's up, don't be right.